Pertama-tama, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku adalah Emma, seorang gadis berusia 25 tahun yang tinggal sendirian di apartemen kecil di pinggiran kota. Cerita yang akan kuceritakan terjadi beberapa bulan yang lalu, ketika aku masih merasakan getirnya kesedihan setelah kepergian nenekku yang tercinta. Seperti biasa, aku menghabiskan waktu sore itu di apartemenku yang sepi. Sinar matahari telah berubah menjadi keemasan yang lembut saat aku memandangi sudut-sudut ruangan yang penuh dengan kenangan masa kecilku bersama nenek. Di sana, di atas rak kayu, terdapat koleksi boneka tua yang diberikan nenek padaku sewaktu aku masih kecil. Setiap boneka memiliki cerita tersendiri, tetapi ada satu yang selalu menarik perhatianku, boneka arwah. Boneka arwah adalah boneka berukuran sedang dengan wajah yang terlihat tidak biasa. Matanya yang besar dan gelap menatap ke dalam jiwaku, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terungkapkan. Namun, meskipun boneka ini agak menakutkan, aku tidak bisa membuangnya. Setiap kali aku berpikir untuk membuangnya, aku merasa seperti ada sesuatu yang mencegahku, seolah-olah boneka tersebut memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Malam itu, ketika kota sudah mulai tenang, aku merasa terpanggil untuk mengamati boneka arwah lebih dekat. Aku duduk di depan rak kayu, memandangi boneka itu dengan penuh perhatian. Entah kenapa, kali ini aku merasa seperti ada sesuatu yang berbeda dengan boneka tersebut, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Ketika aku menatap matanya yang gelap, tiba-tiba aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku dari balik kacamata itu. Aku merasa sensasi aneh merayap di sepanjang punggungku, seolah-olah ada arwah yang ingin berkomunikasi dengan aku melalui boneka itu. Tetapi pikiran-pikiran itu terdengar gila, dan aku mencoba mengusirnya dari pikiranku. Namun, ketika aku mengamati boneka arwah lebih dekat, sesuatu yang menakutkan terjadi. Boneka itu, yang semula duduk diam di rak, tiba-tiba bergerak. Matanya yang gelap berkedip-kedip, dan bibirnya yang terjahit tampak bergerak seperti ingin bicara. Aku merasakan rasa ketakutan yang menusuk pikiranku. Tetapi juga ada ketertarikan yang aneh yang membuatku ingin terus mengamati boneka itu. Tanpa peringatan, boneka arwah tiba-tiba melompat dari rak dan jatuh ke lantai. Aku menahan nafas, memandang dengan takjub ketika boneka itu mulai bergerak sendiri di lantai. Gerakannya lamban dan canggung, seolah-olah boneka itu sedang mencari sesuatu di sekitarnya. Aku merasa seperti ada kekuatan gaib yang mengendalikan boneka tersebut, dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Boneka arwah akhirnya berhenti di depan pintu balkon, dan dengan gerakan yang lambat, tangannya menunjuk ke arah luar. Aku merasa sesuatu yang aneh melanda hatiku, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan oleh boneka tersebut. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti arahan yang diberikan oleh boneka itu dan membuka pintu balkon. Ketika aku melangkah keluar, aku merasa seolah-olah aku telah memasuki dunia yang lain. Udara malam terasa dingin di kulitku, dan aku bisa mendengar suara gemuruh angin di kejauhan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku melangkah maju dengan langkah yang gemetar, mengikuti arahan dari boneka arwah. Namun, ketika aku mencapai tepi balkon, aku merasa sebuah kekuatan misterius menarikku ke arah bawah. Aku jatuh ke lantai dengan keras, kepalaku memukul tegel balkon yang keras, dan dunia di sekitarku berputar. Ketika aku akhirnya mendapatkan kesadaranku kembali, aku merasa sesuatu yang hangat dan lembut di sekitarku. Aku membuka mataku perlahan-lahan dan melihat sekelilingku dengan keheranan. Aku tidak lagi berada di balkon apartemenku, tetapi di dalam sebuah ruangan yang gelap dan misterius. Di depanku, aku melihat seorang wanita tua berdiri di tengah ruangan. Wajahnya dipenuhi oleh kerutan dan bekas luka, dan matanya memancarkan cahaya yang tidak biasa. Aku merasa sesuatu yang tidak wajar dari keberadaannya, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Wanita itu mendekatiku dengan langkah gemetar, dan ketika dia berbicara,
Suaranya terdengar seperti angin sepoi-sepoi di hutan yang gelap. "Selamat datang, anakku," bisiknya dengan suara yang samar. "Aku telah menunggumu." Aku memandang wanita itu dengan kebingungan, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun, sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu sudah mengulurkan tangannya ke arahku. Aku merasakan sesuatu yang aneh saat tangannya menyentuh kulitku, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengalir melalui tubuhku. Tiba-tiba, segala sesuatu menjadi gelap di sekelilingku, dan aku merasa seperti aku sedang terbawa oleh arus yang kuat. Ketika aku membuka mataku lagi, aku merasa seperti aku telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Aku berdiri di tengah hutan yang gelap dan menakutkan, dengan hanya suara angin dan desiran daun yang menemani langkahku. Aku merasa seperti aku telah tersesat di dalam mimpi yang aneh, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk kembali ke dunia nyata. Aku memutuskan untuk terus berjalan, meskipun aku tidak tahu kemana arah yang harus aku tuju. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam bayangan, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Saat aku terus berjalan, aku mendengar suara-suara aneh di kejauhan. Suara-suara itu terdengar seperti jeritan hantu dan raungan binatang buas, dan mereka membuat bulu kuduku merinding. Aku merasa seperti aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku terus berjalan, meskipun aku tidak tahu apa yang menunggu di depanku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku, sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutanku. Dan saat aku terus berjalan, aku tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat hatiku berdegup kencang. Di tengah hutan yang gelap dan angker, aku melihat sekelompok bayangan yang bergerak menuju arahku. Bayangan-bayangan itu terlihat seperti arwah yang telah lama meninggalkan dunia ini, dan mereka terus mendekat dengan langkah yang pasti. Aku merasa seperti aku telah jatuh ke dalam jebakan yang tak terhindarkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk meloloskanku dari situasi ini. Namun, aku tahu bahwa aku harus tetap tenang dan menghadapi ketakutanku, karena hanya dengan begitu aku bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengintai di sekelilingku. Dengan hati yang berdebar, aku terus maju, siap untuk menghadapi apapun yang menunggu di depanku. Karena aku tahu bahwa hanya dengan begitu aku bisa menemukan jawaban atas misteri yang telah membawaku ke dalam perjalanan yang menakutkan ini. Aku duduk di sudut kamar kecilku, memandangi boneka arwah dengan cemas. Boneka itu, dengan wajah yang menyeramkan dan mata yang gelap, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku sejak hari nenekku memberikannya padaku. Namun, semakin lama aku memandangnya, semakin dalam aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka itu. Hari itu, suasana di sekitar apartemen terasa tegang. Angin bertiup dengan keras di luar, menciptakan desiran yang menakutkan di sekitar jendela-jendela. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan gelisah yang merayapi hatiku, tetapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk mengusirnya dari pikiranku. Saat malam semakin larut, aku merasa kehadiran boneka arwah semakin mengganggu. Matanya yang gelap seolah-olah menatap ke dalam jiwaku, memenuhi ruangan dengan aura yang menyeramkan. Aku mencoba untuk menyingkirkan boneka itu dari pikiranku, tetapi setiap kali aku mencoba, aku merasa seperti ada sesuatu yang mencegahku. Ketika aku akhirnya memutuskan untuk tidur, aku memutuskan untuk menyimpan boneka arwah di lemari. Aku membungkusnya dengan hati-hati dalam selembar kain dan meletakkannya di rak atas, berharap bahwa itu akan membantu meredakan kegelisahan yang kurasakan. Namun, tidak lama setelah aku mematikan lampu dan menutup mata, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Aku membuka mataku perlahan-lahan, mencoba untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan saat aku melihat ke arah lemari, aku hampir tidak bisa percaya pada apa yang aku lihat. Boneka arwah bergerak dengan gerakan yang lamban dan canggung,
boneka itu mulai melompat-lompat di atas rak, seolah-olah mencari sesuatu di dalam gelap. Aku memejamkan mataku dan membuka kembali, berharap bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, ketika aku membuka mataku lagi, boneka itu masih bergerak. Seketika, aku merasa seperti aku terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Tapi ketika boneka itu akhirnya berhenti dan menatapku dengan matanya yang gelap, aku tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Ada sesuatu yang salah dengan boneka itu, dan aku harus mencari tahu apa itu. Dengan hati yang berdebar, aku bergerak mendekati lemari dan menarik boneka arwah dari rak. Tanganku gemetar saat aku mengamati wajahnya yang menakutkan, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan boneka itu bergerak sendiri. Tapi tidak ada yang bisa kuperoleh, kecuali perasaan ketidaknyamanan yang semakin bertambah. Aku memutuskan untuk mengamati boneka itu lebih dekat, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati, aku membuka jahitan yang menjahit mulut boneka itu, berharap bahwa aku akan menemukan sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Tetapi ketika aku membuka mulut boneka itu, aku merasa sesuatu yang aneh. Ada kekuatan yang mengalir keluar dari dalam boneka itu, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku merasa seperti aku telah membebaskan sesuatu yang tidak seharusnya dibebaskan, dan aku merasa seolah-olah aku telah membuat kesalahan besar. Tanpa peringatan, boneka arwah tiba-tiba bergerak lagi. Dia melompat dari tanganku dan jatuh ke lantai dengan keras, menabrak tegel dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Aku merasa sensasi aneh merayap di sepanjang kulitku, seolah-olah ada kekuatan gaib yang telah dibebaskan dari dalam boneka itu. Dan ketika aku melihat ke arah boneka itu, aku hampir tidak bisa percaya pada apa yang aku lihat. Boneka itu telah berubah. Wajahnya yang menakutkan telah menjadi lebih mengerikan lagi, dan matanya yang gelap memancarkan cahaya yang tidak manusiawi. Aku merasa seperti aku telah membangunkan sesuatu yang tidak bisa kukendalikan, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada aku. Aku mencoba untuk menyingkirkan boneka itu dari pikiranku, tetapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk melakukannya. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku, sesuatu yang tidak bisa ku ketahui. Aku merasa seperti aku telah terperangkap dalam labirin kengerian yang tidak berujung, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari situasi ini. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur dengan hati yang berdebar-debar, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin melukai aku. Sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Aku mencoba untuk mengusir perasaan itu dari pikiranku, tetapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk melakukannya. Dan ketika aku akhirnya memejamkan mataku dan memasuki dunia mimpi, aku merasa seperti aku telah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Aku merasa seperti aku telah terperangkap di dalam kengerian yang tidak bisa kukendalikan, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk melarikan diri. Aku merasa seperti aku telah menjadi mangsanya, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti rumah tua di pinggiran kota, aku duduk sendiri di ruang tamu yang hening. Kedamaian malam terganggu oleh suara gemuruh petir yang menggelegar di kejauhan, menyatu dengan desiran angin yang mengirimkan rintihan samar dari sudut-sudut yang tersembunyi. Aku duduk di kursi empuk dengan hati yang berdegup kencang, menatap ke arah bayangan-bayangan yang tercipta oleh cahaya remang-remang lampu hias di ruangan. Namun, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kegelapan itu sendiri sedang menanti di balik tirai-tirai malam yang gelap. Aku adalah David, seorang mahasiswa yang sedang menjalani liburan musim panas di rumah nenekku. Rumah itu telah berdiri kokoh selama berabad-abad, dipenuhi dengan kenangan masa lalu yang menghantui setiap sudutnya. Namun, tidak ada yang begitu menyeramkan seperti cerita tentang boneka arwah yang sering digunakan oleh nenekku untuk menakut-nakuti cucu-cucunya.
Sejak kecil, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka itu. Sebuah boneka perempuan berwajah pucat dengan mata yang kosong, tetapi senantiasa mengeluarkan aura yang menakutkan. Nenekku seringkali menyimpan boneka itu di ruang tamu, di tempat yang mudah terlihat oleh siapapun yang masuk ke rumah itu. Dia pernah bercerita bahwa boneka itu adalah warisan keluarga yang telah berusia ratusan tahun dan diyakini memiliki kekuatan supranatural. Malam ini, ketakutan yang terpendam itu kembali menghantuiku ketika aku duduk sendirian di ruang tamu. Sesaat setelah nenekku pergi tidur, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi gerak-gerikku dari balik bayang-bayang yang gelap. Setiap bulu kudukku berdiri tegak saat aku mendengar suara langkah-langkah ringan yang semakin dekat. Tapi ketika aku menoleh ke arah suara itu, tak seorang pun terlihat. "Siapa di sana?" desisku dengan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya hening yang menyeramkan. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku saat aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatianku ke arah sebuah loker tua di sudut ruangan. Dengan langkah ragu, aku mendekat, merasa bahwa ada sesuatu yang ingin memperkenalkan dirinya di dalam sana. Aku membuka pintu loker dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat boneka arwah nenekku yang menatapku dengan mata kosongnya. Darahku membeku begitu mata boneka itu mulai bergerak, seolah-olah memperhatikan setiap gerakanku dengan penuh perhatian. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat di tenggorokanku saat boneka itu melangkah keluar dari loker dengan gerakan yang halus, seolah-olah ia memiliki kehidupan sendiri. "Jangan takut, David," bisik suara samar dari dalam keheningan, suara yang tidak terlihat berasal dari mana. Aku merasa seakan-akan terhipnotis oleh kehadiran boneka itu. Bahkan ketika akal sehatku berteriak untuk berlari menjauh, kakiku tetap tertanam di tempat. Boneka itu mendekatiku dengan langkah yang lambat, senyum menyeramkan terukir di wajahnya yang pucat. Apa yang kamu inginkan?" bisikku dengan suara gemetar. "Tidak apa-apa, David, aku hanya ingin bermain," jawabnya dengan suara yang terdengar begitu polos, namun penuh dengan ketidaknyamanan. Aku mencoba untuk mundur, tetapi kakiku masih terasa terpaku di tempat. Boneka itu mendekatiku dengan perlahan, tangannya yang terbuat dari kain kuno meraih tanganku dengan lembut. Namun, ketika kulitnya menyentuh kulitku, aku merasakan dingin yang menusuk tulang. "Biarkan aku pergi," seruku, tetapi suaraku hanya terdengar seperti bisikan lemah di dalam kegelapan. Boneka itu menggeleng pelan, senyumnya semakin lebar. "Kita akan bermain sebentar saja, David. Tidak usah takut." Tanpa ampun, boneka itu mulai menyeretku ke dalam permainannya yang mengerikan. Aku merasakan diriku terdorong ke dalam dunianya yang gelap, di mana bayang-bayang kegelapan menyelimuti segala sesuatu. Aku merasakan diriku kehilangan kendali atas tubuhku sendiri, seakan-akan jiwa dan pikiranku dikuasai oleh kekuatan yang tidak bisa kuduga. Ketika aku akhirnya sadar, aku mendapati diriku berdiri di tengah-tengah ruangan yang gelap, dihiasi dengan berbagai macam boneka arwah yang menatapku dengan mata kosong. Aku merasa tercekik oleh udara yang kental, seolah-olah ruangan itu sendiri menolak keberadaanku di sana. "Kau adalah milikku sekarang, David," bisik suara yang tidak terlihat. Aku berjuang untuk melepaskan diri, tetapi semakin aku berusaha, semakin berat pula cengkeraman kegelapan itu terhadap diriku. Aku merasakan diriku tenggelam dalam lautan kegelapan yang tak berujung, di mana suara-suara mengerikan menghantui setiap sudut pikiranku. Tapi kemudian, secercah cahaya kecil mulai menerobos masuk ke dalam kegelapan itu. Sebuah suara yang lembut, tetapi tegar, memanggil namaku dari jauh. Aku merasakan kekuatan baru memancar dari dalam diriku, memungkinkanku untuk melawan cengkeraman kegelapan yang mengancam untuk menelan diriku seluruhnya. Dengan keberanian yang tersisa, aku berteriak sekuat tenaga, memanggil nama-nama yang telah lama terkubur di dalam ingatanku. Cahaya itu semakin memperkuat dirinya, mengusir bayang-bayang kegelapan itu satu persatu. Dan ketika aku akhirnya kembali ke dunia nyata, aku mendapati diriku terjatuh di lantai ruang tamu,
napas tersengal-sengal. Aku menatap ke arah loker tua di sudut ruangan, di mana boneka arwah nenekku kini kembali terbaring dengan tenang di dalamnya. Aku merasakan getaran kekuatan supranatural yang masih mengitari tubuhku, tetapi aku juga merasakan kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh kegelapan itu sendiri. Dengan langkah gemetar, aku mendekati loker itu dan menutup pintunya dengan hati-hati. Sebuah angin dingin menyapu ruangan itu, tetapi kali ini, aku tidak merasa takut lagi. Aku tahu bahwa meskipun kegelapan selalu mengintai di balik sudut-sudut yang gelap, aku memiliki kekuatan untuk melawannya. Kisah seram tentang boneka arwah nenekku mungkin akan terus menjadi bagian dari warisan keluarga kami. Tetapi aku yakin bahwa dengan keberanian dan kekuatan yang kini kumiliki, aku akan mampu menghadapinya. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, aku akan menjadi pahlawan dalam kisah seram ini, bukan sekadar korban yang tak berdaya. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan ruang tamu itu, menyusuri lorong-lorong yang sunyi menuju kamar tidurku. Malam itu, aku tidur dengan damai, tanpa lagi dihantui oleh bayangan-bayangan kegelapan yang selama ini menghantuiku. Karena aku tahu, keberanian yang sejati tidak pernah tenggelam oleh ketakutan, melainkan muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan meskipun kisah seram itu mungkin masih terus mengintai di balik pintu-pintu yang terkunci, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang berani. Aku masih terguncang oleh kejadian malam terakhir di rumah nenekku. Cerita-cerita tentang boneka arwah yang pernah kudengar menjadi nyata di depan mataku, dan pengalaman itu mengubah cara pandangku terhadap dunia yang selama ini kukira aku kenal dengan baik. Biarkan aku membagikan kisah ini denganmu, agar kau juga bisa merasakan ketakutan yang kualami. Namaku Emily, dan rumah nenekku adalah tempat yang biasa kujadikan sebagai tempat berlindung dari kegelisahan dunia luar. Rumah itu memiliki sejarah panjang yang melingkupi berbagai cerita kelam, dan di antara semua cerita itu, ada satu yang paling menyeramkan, kisah tentang boneka arwah nenekku. Boneka itu tidak seperti boneka-boneka lain yang biasa kudapati di toko mainan. Wajahnya yang pucat dan mata kosong seolah menatapmu dengan keinginan yang tidak jelas. Sejak kecil, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka itu, tetapi aku selalu diingatkan oleh nenekku untuk tidak bersentuhan dengannya. Namun, pada suatu malam yang gelap dan hening, aku menjadi terlalu penasaran untuk mengabaikannya. Malam itu, rumah nenekku dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan. Angin berdesir di luar, menciptakan suara-suara aneh yang terdengar seperti seruan dari dunia lain. Aku duduk sendirian di ruang tamu, membiarkan pikiranku melayang-layang tanpa arah yang jelas. Namun, ketika mataku tertuju pada boneka arwah itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku. Aku mendekatinya dengan hati-hati, menyentuh kulit kain yang dingin dan kasar. Hati kecilku berdegup kencang, tetapi rasa penasaran itu lebih besar dari ketakutanku. Tanpa kusadari, aku mulai berbicara dengan boneka itu, meminta untuk menunjukkan keajaiban yang disembunyikannya. "Tolong, berikan aku tanda-tanda bahwa kau benar-benar ada di sini," bisikku dengan suara yang gemetar. Entah apa yang terjadi, tetapi boneka itu mulai bergerak. Matanya yang kosong seolah-olah mengisi ruangan dengan aura kegelapan yang mencekam. Aku ingin berteriak, tetapi tubuhku tidak mau bergerak, seakan-akan terpaku di tempat. "Kau ingin melihat kekuatanku?" Suara samar terdengar di dalam kegelapan. Suara yang seolah-olah berasal dari boneka itu sendiri. Aku ingin menjawab, tetapi lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak saat boneka itu mulai bergerak dengan perlahan. Langkahnya yang lembut membuat jantungku berdegup semakin kencang. Boneka itu mendekatiku dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Tangannya yang terbuat dari kain tua menyentuh pipiku dengan lembut. Namun, ketika kulitnya menyentuh kulitku, aku merasakan kehangatan yang tidak alami. Seperti api yang membakar namun tidak meninggalkan bekas.
Aku bisa memberikanmu kekuatan yang tak terbayangkan, bisik boneka itu, suaranya penuh dengan janji-janji yang mengerikan. Aku ingin berontak, tetapi tubuhku tidak mau mengikuti perintahku. Aku terjebak dalam pesona boneka itu, dihisap ke dalam dunianya yang gelap dan mencekam. Di dalam dunia itu, segala sesuatu terasa berbeda. Aku merasa diriku terjebak di antara bayangan-bayangan yang menakutkan, di mana suara-suara hantu bergema di sepanjang lorong yang gelap dan sunyi. Aku merasa diriku terus terdorong ke dalam kegelapan yang tidak berujung, tanpa ada cahaya yang menuntunku keluar dari sana. Dan ketika aku merasa bahwa aku sudah tidak sanggup lagi, secercah cahaya mulai menerobos masuk ke dalam kegelapan itu. Suara-suara yang lembut dan penuh kasih memanggil namaku dari kejauhan, memberiku kekuatan untuk melawan kegelapan yang mengancam untuk menelan aku seluruhnya. Dengan tekad yang baru, aku berjuang untuk melawan cengkeraman kegelapan itu, memperjuangkan kembali kendali atas diriku sendiri. Dan akhirnya, aku berhasil keluar dari dunia itu, kembali ke dunia nyata dengan napas tersengal-sengal dan tubuh yang terguncang oleh pengalaman yang mengerikan. Aku terduduk di lantai ruang tamu, mencoba merangkai kembali pikiranku yang masih berkabut oleh kejadian yang baru saja kulalui. Aku menatap ke arah boneka arwah itu, yang kini kembali tergeletak di tempatnya yang semula. Mataku terpaku pada boneka itu, merasa bahwa aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Namun, ketika aku melihat wajah boneka itu, aku melihat kilatan kebencian yang menyilaukan di balik mata kosongnya. Aku merasakan dorongan untuk menyingkirkan boneka itu dari hidupku selamanya, untuk melindungi diriku sendiri dan orang-orang yang kusayangi dari bahaya yang mengintai di balik wajah polos boneka itu. Aku melangkah maju dengan hati yang berani, meraih boneka itu dengan tangan gemetar. Aku merasakan kekuatan yang bersembunyi di dalam diriku, kekuatan yang siap untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin menghadang di depanku. Dan ketika aku merobek-robek boneka itu menjadi potongan-potongan kecil, aku merasa diriku bebas dari cengkeraman kegelapan yang hampir menghancurkan hidupku. Keesokan harinya, aku meninggalkan rumah nenekku dengan hati yang lega, meninggalkan semua kenangan mengerikan yang pernah kualami di belakangku. Aku tahu bahwa meskipun cerita tentang boneka arwah nenekku akan tetap menjadi bagian dari sejarah keluargaku, aku telah berhasil melawan kekuatan jahat yang selama ini mengintai di balik bayangan-bayangan malam. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan selalu berani dan kuat, siap menghadapi segala ketakutan yang mungkin datang menghampiriku di masa depan. Karena aku tahu, bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk melawan ketakutan itu sendiri, bahkan ketika segalanya terasa hancur dan tak berdaya. Kisah tentang boneka arwah nenekku mungkin akan terus menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, tetapi aku yakin bahwa aku telah memberikan akhir yang layak untuk kisah itu. Dan meskipun kegelapan masih mengintai di balik sudut-sudut yang gelap, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang berani. Karena aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk melawan bahaya, asalkan aku memiliki keberanian untuk berdiri teguh di atas kebenaran yang kuklaim sebagai milikku. Aku, Sarah, tidak pernah percaya pada cerita-cerita hantu atau legenda urban. Bagiku, semua itu hanyalah khayalan belaka. Cerita-cerita yang diciptakan untuk menakuti anak-anak atau menghibur di malam hari. Namun, semuanya berubah ketika aku mengalami sesuatu yang bahkan tidak dapat kubayangkan sebelumnya, ketika aku mengalami kehadiran boneka arwah. Semuanya dimulai ketika aku mendapat tugas dari sekolah untuk melakukan penelitian tentang warisan budaya lokal di kota kecil tempatku tinggal. Aku memilih untuk menggali lebih dalam tentang sejarah sebuah rumah tua yang terkenal di kota itu. Rumah tua yang konon memiliki cerita misteri di balik dinding-dindingnya. Rumah itu dulunya dihuni oleh seorang wanita tua yang diyakini memiliki kekuatan supranatural, dan banyak yang mengatakan bahwa rumah itu masih dihantui oleh rohnya yang gentayangan. Aku,
Sebagai seorang siswa yang ingin mencapai prestasi tertinggi, tidak bisa melewatkan kesempatan untuk meneliti rumah itu. Aku merasa yakin bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong belaka, dan aku ingin membuktikannya dengan melakukan penelitian yang menyeluruh. Tanpa pikir panjang, aku pergi ke rumah tua itu pada suatu sore yang hening, siap untuk mengungkapkan kebenaran di balik misteri yang mengelilingi tempat itu. Saat aku tiba di rumah tua itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berdesir dengan suara aneh di sekitar aku. Namun, aku tetap teguh pada niatku untuk menyelesaikan penelitian ini, jadi aku melangkah dengan mantap ke dalam rumah itu. Siap untuk menghadapi segala hal yang mungkin terjadi. Rumah itu gelap dan sunyi ketika aku memasukinya. Cahaya matahari terbenam hanya mampu menembus jendela-jendela kusam di sisi-sisi bangunan itu, menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan di setiap sudut. Aku melangkah dengan hati-hati melalui lorong-lorong yang berdebu, mencari tanda-tanda kehidupan atau barang-barang bersejarah yang bisa menjadi bukti untuk penelitianku. Tiba-tiba, pandanganku tertarik pada sesuatu yang terletak di ujung lorong. Sebuah loker tua yang terlihat seperti telah terlupakan bertahun-tahun lamanya. Tanpa ragu, aku mendekatinya dan membukanya dengan hati-hati. Dan di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri tegak, sebuah boneka arwah yang terlihat begitu menakutkan. Boneka itu berdiri di tengah-tengah loker dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahku. Wajahnya yang pucat terlihat begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar hidup di dunia ini. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka itu. Tetapi rasa ingin tahuku sebagai peneliti membuatku tetap bertahan di tempat. Tanpa sadar, tanganku meraih boneka itu dan aku merasa sebuah getaran aneh melintasi tubuhku saat kulitku menyentuh kulit kain boneka itu. Rasanya dingin, sangat dingin, namun juga terasa seperti menyengat, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kedamaian wajah boneka itu. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada penelitianku. Aku mengamati setiap detail dari boneka itu, mencatat segala sesuatu yang bisa kudapatkan untuk penelitianku. Namun, semakin lama aku berada di dekat boneka itu, semakin terasa aneh dan menakutkan. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasiku, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Tanpa peringatan, lampu-lampu di sekitar rumah itu mulai berkedip-kedip, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan di dalam ruangan. Aku merasa jantungku berdegup kencang dan sesuatu yang tidak bisa kuduga terjadi. Boneka itu tiba-tiba mulai bergerak, tubuhnya yang kaku seolah-olah menjadi hidup di depan mataku. Aku ingin berteriak, berlari menjauh dari sana, tetapi kakiku terasa terpaku di tempat. Aku merasakan kehadiran yang gelap dan mencekam mengelilingi aku, dan aku menyadari bahwa aku telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa kubayangkan. Boneka itu mendekatiku dengan gerakan yang halus, langkah demi langkah yang semakin dekat membuatku semakin merasa terancam. Aku merasakan nafas dingin menyentuh leherku saat boneka itu mendekat, senyum menyeramkan terukir di wajahnya yang pucat. Aku ingin menangis, berteriak meminta tolong, tetapi suara itu terdiam di tenggorokanku saat boneka itu meraih tanganku dengan lembut. Aku telah menunggu seseorang sepertimu, Sarah. Suara yang datar dan tak berwujud terdengar di dalam keheningan, membuat bulu kudukku merinding. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa menatap boneka itu dengan mata yang terbelalak, merasa bahwa aku telah terjebak dalam permainan yang mengerikan. Kau akan menjadi milikku sekarang, Sarah. Kita akan bersama-sama untuk selamanya. Suara itu berbisik lagi, suaranya penuh dengan keinginan untuk menyakiti. Aku merasakan kekuatan yang gelap dan menakutkan mengelilingi aku, mencoba untuk menarik aku ke dalam dunianya yang gelap dan mengerikan. Aku ingin melawan, ingin berteriak, tetapi aku merasa diriku tenggelam dalam kegelapan yang tidak berujung. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, aku mendengar suara yang lembut dan penuh kasih memanggil namaku dari kejauhan.
Aku merasa sebuah kekuatan baru memancar dari dalam diriku, memungkinkanku untuk melawan cengkeraman kegelapan yang mengancam untuk menelan aku seluruhnya. Dengan keberanian yang tersisa, aku berteriak sekuat tenaga, memanggil nama-nama yang telah lama terkubur di dalam ingatanku. Dan ketika aku akhirnya kembali ke dunia nyata, aku mendapati diriku terjatuh di lantai ruang tamu, napas tersengal-sengal. Aku menatap ke arah boneka arwah itu, yang kini kembali terbaring dengan tenang di tempatnya yang semula. Namun, kali ini, aku merasa kekuatan yang bersembunyi di dalam diriku. Kekuatan yang tidak akan pernah aku biarkan dikalahkan oleh kegelapan itu. Dengan langkah mantap, aku mengambil boneka itu dan membawanya keluar dari rumah itu. Aku merasakan kekuatan yang masih mengalir di dalam diriku. Dan aku tahu bahwa meskipun kegelapan selalu mengintai di balik sudut-sudut yang gelap, aku memiliki kekuatan untuk melawan. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi melihat atau mendengar tentang boneka arwah itu. Namun, pengalaman yang mengerikan itu akan selalu menghantuiku, mengingatkanku bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak dapat dijelaskan. Dan meskipun aku mungkin tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di rumah tua itu, satu hal yang pasti, aku akan selalu waspada terhadap kekuatan gelap yang mungkin mengintai di balik setiap sudut.